Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Fali. Kenalin, kami dari kelompok 3 dengan judul project atau projectnya itu Unitas. Sebelum kita masuk ke lebih dalam, kenalin saya Atar Fazil Muhammad Saksono dengan di belakang 155. Boleh, Muhammad Habibi? Saya Muhammad Habibi Bisno dengan di belakang 138. Saya Pierre Valkyrie dengan yang belakang 152. Saya Muhammad Nasmir Bani Firdaus dengan yang belakang 157. Oke, untuk yang bagian pertama akan saya jelaskan yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini ada subbab yaitu yang pertama tujuan penulisan dokumen. Dokumen ini bertujuan untuk mendefinisikan spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari platform sistem Unitas. Dokumen ini akan menjadi acuan utama dalam proses perancangan, pengembangan, dan pengujian platform gig ekonomi hyperlokal yang dikhususkan untuk lingkungan mahasiswa. Yang selanjutnya audien yang dituju dan pembaca yang disarankan. Yang pertama ini ada pengembang atau developer dan desainer sebagai panduan utama dalam mengimplementasikan fitur dan antarmuka sistem. Yang kedua adalah penguji sebagai dasar pembuatan skenario pengujian atau test cases berdasarkan requirements. Yang ketiga ada dosen mengampu sebagai bahan evaluasi untuk penilaian ujian tengah semester. Yang selanjutnya itu batasan produk. Unitask adalah platform aplikasi berbasis web yang dirancang sebagai hyperlocal gig ekonomi khusus untuk ekosistem mahasiswa kampus UPN Veteran Jakarta. Platform ini mewadahi layanan kecil seperti just tip, beli makanan atau barang, jasa printing, dan bantuan tugas ringan lainnya. Tujuannya adalah mempermudah mahasiswa yang membutuhkan efisiensi waktu, sekaligus memberikan peluang ekonomi atau penghasilan tambahan bagi mahasiswa yang lain. Lalu selanjutnya ini ada definisi dan istilah. SRS itu Software Requirement Specification. IEEE adalah Institute of Electrical and Electronics Engineering. Unitask itu nama platform aplikasi web gig ekonomi yang dikembangkan dalam proyek ini. Requester adalah pengguna yang mempublikasikan tugas atau permintaan jasa di dalam platform. Tasker adalah pengguna yang mengambil atau menerima tugas dan menyelesaikan jasa yang diminta. Kemudian referensi yang kami gunakan ini yang pertama ada dari IEE, yang kedua itu ada dari laporan UAS manajemen proyek perangkat lunak punya kami sendiri. Yang selanjutnya adalah deskripsi keseluruhan. Yang pertama itu ada deskripsi produk. Unitask ini merupakan aplikasi berbasis web interaktif yang menghubungkan mahasiswa yang membutuhkan bantuan penyelesaian tugas harian dengan mahasiswa yang bersedia menyediakan jasa tersebut. Sistem ini menangani proses end-to-end, mulai dari pendaftaran pengguna, posting penawaran tugas, sistem pencolokan atau taking order, hingga penyelesaian status. Yang selanjutnya ini fungsi produk. Pertama ini manajemen akun dan autentikasi pengguna. Login atau register menggunakan email @upnvj.ig. Yang kedua ini pembuatan dan publikasi permintaan tugas atau create task. Yang ketiga ini penerimaan dan pengelolaan tugas, take and manage task. Yang keempat ini sistem pelacakan status tugas, yaitu pending, on progress, atau completed. Yang selanjutnya ini sistem ulasan dan penilaian, yaitu rating and review. Yang selanjutnya ini manajemen dompet digital dan transaksi escrow. Yang terakhir ini sistem generate dan validasi OTP untuk konfirmasi penyelesaian tugas. Yang selanjutnya ini ada penggolongan karakter pengguna yang dibuat menjadi tabel. Jadi karakter pengguna ini requester, dia itu membuat job, membayar jasa via escrow, memberi rating, hak dan aksesnya itu insert dan update data, kemampuannya yang harus dimiliki itu pengoperasian web dan pemahaman dasar dompet digital. Tasker ini dia mengambil job, mengeksekusi tugas, memasukkan kode OTP dan menarik saldo. Haknya dia itu read dan update data, kemampuannya itu mobilitas di area kampus, waktu kosong, dan daya tanggap yang cepat. Yang terakhir ini ada administrator. Dia itu tugasnya menyetujui top up, memantau sengketa, dan mengelola database pengguna. Haknya itu insert, update, delete data. Kemampuan yang dimiliki adalah manajemen basis data dan operasional backend. Selanjutnya ini ada lingkungan operasi. Sistem beroperasi sebagai Progressive Web App atau PWA yang dapat diakses melalui peramban web modern yaitu Chrome, Safari, atau Edge, baik pada perangkat mobile maupun desktop secara responsif. Backend system akan menggunakan teknologi cloud server serta dilengkapi dengan integrasi SMTP gateway
untuk pengiriman OTP melalui email secara instan. Yang kelima ini ada batasan desain dan implementasi. Implementasi antarmuka wajib mengadopsi pendekatan mobile first design. Sistem diwajibkan untuk menolak pendaftaran akun jika email yang dimasukkan bukan berasal dari domain institusi resmi, yaitu @openvj.id. Modul pembayaran tidak memfasilitasi transaksi tunai atau COD secara langsung di dalam aplikasi untuk mencegah skema penipuan. Dan yang terakhir ini ada dokumentasi pengguna. Dokumentasi yang akan disediakan berupa user manual singkat yang diintegrasikan langsung ke dalam antarmuka PWA dalam bentuk halaman FAQ atau Frequently Asked Questions dan tooltips pada fitur escrow. Yang selanjutnya boleh dilanjut. Oke, selanjutnya di bab 3 ini ada kebutuhan antarmuka eksternal. Yang pertama ada user interface, di mana antarmuka menggunakan pendekatan Unified App dengan navigasi utama di bagian bawah layar, yakni bottom navigation bar mencakup home, aktivitas, create, inbox, dan profil. Desain menekankan action-based layout dengan tombol CTA, call to action, yang jelas dan kontras. Aplikasi dilengkapi dengan toggle switcher di halaman profil agar pengguna dapat berpindah antara requester dan tasker tanpa harus melakukan proses logout. Yang kedua ada hardware interface, di mana pengguna akhir tidak membutuhkan perangkat keras khusus, smartphone, tablet, atau PC yang terhubung internet. Di sisi infrastruktur, server aplikasi membutuhkan setidaknya 2 GB RAM dan 20 GB storage untuk fase awal implementasi prototype. Yang ketiga ada software interface. Di sini sistem akan berinteraksi dengan beberapa komponen perangkat lunak eksternal, seperti database management system untuk relational database seperti MySQL dan PostgreSQL sebagai penyimpanan data user, task, dan transaksi. Lalu yang kedua ada mail server, ini SMTP untuk proses pengiriman email, notifikasi, dan OTP pemulihan sandi. Yang keempat ada communication interface, di mana protokol komunikasi antara sisi klien dan server mutlak menggunakan HTTP atau HTTPS. Pertukaran muatan data atau payload akan diformat dalam bentuk JSON melalui arsitektur RESTful API. Oke, selanjutnya. Ya, baik, terima kasih. Kita masuk ke bab 4 atau functional requirement. Ya, ID pertamanya ini tuh ada registrasi dan profiling. Penjelasannya itu kayak harus sistemnya memungkinkan pengguna baru mendaftar via email kampus dan juga melengkapi profil mereka. Yang kedua ini autentifikasi usernya. Sistem harus memvalidasi kredensial login pengguna untuk memberikan akses ke dashboard utama. Terus yang ketiga ini manajemen tugas atau ini membuat create tugasnya itu sistem harus memungkinkan requester membuat tugas seperti just tip atau printing baru dengan rincian lengkap kayak deskripsinya gimana, deadline-nya kapan, dan juga fee atau tambahannya berapa. Terus yang keempat ini ada eksplorasi dan filter tugas. Di sini sistem juga harus menampilkan daftar tugas yang aktif, kayak belum diambil, dan juga memungkinkan tester memfilter berdasarkan kategori yang ingin atau yang dimauinya. Terus yang kelima ini ada penerima tugas atau acceptornya. Ini sistem tuh harus memungkinkan tasker mengambil sebuah tugas. Jadi sehingga statusnya itu berubah dan tidak bisa diambil orang lain. Yang keenam ini pembaruan status. Sistem harus memungkinkan tasker memperbarui status secara real time di proses menuju lokasi ketika sudah selesai. Yang ketujuh, sistem ulasan atau rating. Sistem harus memungkinkan requester memberikan rating bintang 1 sampai 5 dan ulasan teks setelah tugas dikonfirmasi selesai. Yang 4.1 ini ada use case diagram. Ya, model fungsional sistem unitas ini melibatkan 3 aktor utamanya, itu ada requester, tasker, dan juga admin. Terus use case esensialnya itu meliputi kayak login, membuat tugas baru, menerima tugas, mengupdate status, dan memberikan rating. Boleh dilihat diagramnya. Ya, seperti yang tadi saya bilang ada tiga tasker atau 3 utama, itu ada admin, requester, dan tasker. Di mana admin cuma bisa login, requester bisa login, membuat tugas baru, dan juga memberikan rating. Dan tasker di sini bisa login, terus menerima tugas, dan juga mengupdate status. Ini tuh bisa di next. Ya, masuk ke nama use case. Yang pertama yaitu membuat tugas atau create task. Deskripsi use case-nya yaitu di mana seorang requester mempublikasikan permintaan bantuan, kayak misalnya dia minta membelikan makanan atau print dokumen ke dalam platform unitas agar dapat dilihat dan diambil oleh para tasker. Terus ke 4.2 ini stimulus dan respons.
Sini ada action by usernya atau requesternya, yaitu dia menekan buat tugas baru, terus respon dari sistemnya itu sistem menampilkan form input detail tugas. Terus yang kedua ini ada pengguna mengisi data formulir kayak kategorinya apa, detailnya apa, lokasi tujuan, terus fee-nya berapa, lalu mereka menekan simpan. Terus respon dari sistemnya itu ya sistem memvalidasi isian data pengguna. Terus sistem lanjutnya lagi yang ketiga itu sistem responnya yaitu menyimpan atau merekam tugas ke database dan juga menampilkan pesan tugas berhasil dibuat dan akhirnya tugas muncul di feed publik. Ya, masuk ke 4.2.3 ini ada aktivitas diagram, ya boleh di start. Dimulai ketika user masuk ke platformnya, dia masuk untuk login, terus melihat dia tuh pengen bikin tasker kan, dia create task, terus sistem load formnya, user menginput data tasknya gimana, terus di sini sistem ngelihat jika dia valid ya masuk masuk ke DB atau ke database-nya. Kalau error balik lagi user input datanya. Terus jika berhasil dia langsung redirect ke dashboard. Terus status task pending selesai. Tuh boleh next. Ya ini ada 4.3 kelas diagram. Ya kayak ini cuma diagram database-nya. Yang pertama itu ada class user, class task, dan juga class list preview. Boleh dilihat diagramnya. Sini user juga punya ada ID user, nama, email, password, mau HP dan juga role-nya apa. Terus rating akumulasinya gimana. Dan di sini dari user itu dia bisa ngelihat tasknya, ada ID task, ID requester, ID taskernya siapa yang ngambil, ID requestnya siapa. Terus bisa dilihat kategorinya dari mana, deskripsinya apa, lokasi tujuan, fee-nya berapa, dan statusnya gimana. Boleh di next yang review. Nah yang review ini dia cuma lihat reviewnya gimana, tasnya apa, ratingnya gimana, dan juga komentarnya apa saja. Oke, boleh next yang kelima, silahkan. Oke, makasih Mas Atar. Lalu ini yang terakhir ada non-functional requirement. Jadi ini ada penjelasannya. Jadi untuk ID NFR 01 dengan parameter availability, kebutuhan itu adalah aplikasi harus bisa beroperasi 24 per 7 dengan batas maksimal downtime yang ditoleransi sebesar 2% per bulan. Lalu yang kedua, non-functional requirements 2 yaitu adalah reliability. Sistem harus memiliki prosedur replikasi database harian agar mencegah hilangnya data riwayat transaksi mahasiswa. Lalu ada non-functional requirements 3 yaitu adalah ergonomi. UI ini dirancang responsif dengan menggunakan palet warna yang nyaman digunakan di siang hari atau outdoor campus environment. Lalu ada non-functional requirements keempat yaitu portability. Sistem web ini tidak boleh pecah layoutnya ketika dibuka melintasi platform utama seperti Chrome, Firefox, Safari, dan Edge. Lalu ada non-functional requirement kelima, yaitu memory. Ini sebenarnya penggunaan basis cloud server. Lalu untuk non-functional requirement keenam ini ada response time. Jadi halaman daftar tugas utama itu harus dirender penuh di bawah waktu 3 detik pada jaringan koneksi yang reguler seperti 4G atau WiFi kampus. Lalu ada non-functional requirement ketujuh, yaitu adalah safety. Untuk kebutuhannya belum ada. Lalu non-functional requirement ke-8 yaitu adalah security. Kebutuhannya itu adalah kata sandi pengguna mutlak harus dihash, misal bcrypt, inskripsi SSL atau HTTPS harus diimplementasikan pada jalur komunikasi data ini. Lalu ada non-functional requirement ke-9, yaitu other satu atau bahasa komunikasi dengan kebutuhan yaitu seluruh copywriting pada UI dan notifikasi menggunakan bahasa Indonesia yang standar umum sesuai KBBI dengan tone usia mahasiswa. Ya, mungkin itu saja dari penjelasan sistem prototipe unitas dari kami. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fali.